mulai acara takbirannya Mas Audi. Main background ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sambil nunggu yang lain, kita takbiran dulu ya yang akan dipimpin. Mohon yang lain untuk bisa mengikuti. Akan dipimpin oleh Al Ustadz Ihtisam. Silahkan. Saya nggak ngerti ini nih. Screen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sama Mami sini. Banyak yang ikut. Allahu Akbar walillah. Selamat pagi. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allah
Baiklah, saya ambil alih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Merangkap Palestina, Bapak Andi Rahmianto dan seluruh jajaran KBRI Aman. Yang kami hormati Al-Ustadz Afrizal selaku penasehat HPMI Yordania dan penceramah pada acara kita kali ini. Yang kami hormati Presiden HPMI dan seluruh rekan-rekan mahasiswa dan seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat. Sehingga kita dapat berkumpul secara daring di acara Halal Bihalal online merangkai kebersamaan di hari kemenangan. Yang merupakan acara kolaborasi antara Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Yordania dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Audi Yusuf, mahasiswa S1 Yarmouk University, sekaligus mendapat amanah sebagai Sekretaris Umum HPMI Yordania, bertindak selaku pembawa acara. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan susunan agenda pada acara kali ini. Yang pertama yaitu diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan oleh Presiden HPMI Yordania, kemudian sambutan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Yordania, dilanjutkan masuk ke sesi ceramah oleh Al-Ustadz Afrizal, dan akan ada doa bersama dipimpin oleh Al-Ustadz Ihtisyam. Dan sebelum kita akhiri, nantinya akan ada sesi foto bersama. Dan bagi yang ingin menyampaikan ucapan selamat hari raya, sangat dipersilahkan. Tak lama-lama, marilah kita dengar, simak dan hayati lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan saudara kita, Al-Akh Ibrahim Mukarram, mahasiswa S1 Yarmouk University. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Subhanallah, terima kasih kepada Saudara Ibrahim Mukarom atas lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah, merdu dan syahdu. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan Presiden Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Yordania, Saudara Ahmad Gufron Taqiyuddin. Kepada saudara kami persilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat merayakan dan berkumpul bersama walaupun dengan segala keterbatasan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi patut kita ucapkan atas segala karunia, berkah dan nikmat yang telah Allah berikan. Tak lupa pula salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena berkat semangat juang dan dakwah beliau lah kita dapat menikmati nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga kita dapat kembali fitri dan kembali kepada kesucian pada hari ini. Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina, Bapak Andi Rahmianto beserta istri. Kemudian yang saya hormati pula seluruh staff dan pegawai KBRI Aman yang lain telah hadir bersama pada acara kali ini. Tak lupa pula salam ta'zim dan hormat saya kepada para penasihat HPMI, para pengurus HPMI, teman-teman mahasiswa yang telah hadir, dan yang dirahmati Allah. Saya rasa satu kata yang bisa menggambarkan keadaan kita pada saat ini, yaitu berbeda. Tentu terkhusus untuk kawan-kawan mahasiswa yang baru datang, atau ini adalah tahun pertama bagi mereka untuk berpuasa dan berlebaran di luar negeri. Inilah suasana yang sangat berbeda. Berbeda dengan Indonesia, dengan keragaman, budaya, syiar-syiar pada malam hari lebaran. Berbeda juga dengan keadaan yang sekarang sedang kita alami, seperti kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi perlu diingat teman-teman, setiap hal itu ada hikmah di baliknya. Mungkin dengan adanya Idul Fitri di rumah masing-masing, kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan teman-teman rumah kita. Yang mungkin dalam kesehariannya kita tidak terlalu banyak berinteraksi, tidak terlalu banyak membangun hubungan sosial. Nah, maka dari itu, inilah tempatnya. Terkadang kita selalu berpikir untuk mendekatkan yang jauh, tapi kita lupa dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka dari itu, saya rasa hikmah yang bisa dipetik dalam keadaan dan kondisi seperti ini adalah itu, mendekatkan yang dekat. Karena kita selalu ingat orang-orang yang jauh, tapi terkadang kita lupa dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka dari itu, saya rasa momentum kali ini adalah momentum yang sangat luar biasa, yang sangat berpengaruh untuk membangun hubungan sosial dengan tetangga dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Tentu pula bagi saya pribadi, lebaran kali ini adalah lebaran keempat kalinya berlebaran di perantauan. Tidak bisa berlebaran bersama keluarga. Dan tentu banyak hal yang saya pelajari
entah itu banyak juga kenangan-kenangan yang mungkin memori-memori Idul Fitri di Yordania yang biasanya pada setiap tahunnya itu kami, khususnya para mahasiswa dan para diaspora Indonesia yang berada di Yordania berkumpul di KBRI Aman, dan atas kehendak Allah maka kita hanya dapat bertatap muka via aplikasi Zoom ini. Saya rasa tanpa mengurangi rasa membangun ukhuwah dan membangun interaksi antar umat Islam, semoga niat baik kita pada hari ini dapat menjadi ganjaran yang luar biasa bagi kita. Semoga amal ibadah kita selama 1 bulan kemarin dapat menjadikan atau dapat menjadi batu loncatan untuk kita lalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih terakhir saya ucapkan kepada para panitia, khususnya KBRI Aman yang telah memfasilitasi adanya acara ini. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini sekali lagi dapat menjadi memori yang indah. Cukup sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya ucapkan minal aidin wal faizin atas nama HPM Yordania kepada KBRI Aman, kepada seluruh masyarakat Indonesia di Yordania, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Gufron Taqiyuddin atas sambutannya yang luar biasa. Berikutnya, mari kita simak sambutan dari Bapak kita yang terhormat, Bapak Andi Rahmianto, selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Merangkap Palestina. Kepada Bapak kami persilahkan. Tadi kamu apain sih? Halo? Halo? Udah dibuka. Dianu dulu, Bapak. Bapak dianu, Bapak nggak nelpon. Ini udah dianu. Bapak ngomong mau dianu, Pak, itu diteleponin. Dubes mohon izin dibuka dulu, Pak, unmute-nya di tempat Bapak. Bapak telepon aja, Bapak. Bapak telepon, Pak. Pak Dubes, apa bisa dibuka mikrofonnya, Pak Dubes? Yes. Sudah. Oke, sudah bisa didengar, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya, sudah, Pak. Maaf. Technical error. Silakan moderator. Iya, Bapak, sekarang waktu sambutan dari Bapak, silahkan. Apa sih, Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahu Akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kepada seluruh diaspora Indonesia, Yordania, dan juga Palestina yang saya cintai, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ini adalah lebaran saya dan istri yang keempat ya, sejak saya bertugas di KBRI Aman, alhamdulillah. Namun berbeda dengan perayaan Idul Fitri pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita ada acara silaturahmi halal bihalal, open house di Wisma Duta yang penuh dengan kemeriahan, jabat tangan dan berpelukan, bahkan dengan acara makan-makan maupun hiburan. Namun tahun ini tidak hanya di Yordania,
tetapi juga di tanah air, sebagaimana kita ketahui, kita merayakan Lebaran Idul Fitri dalam suasana yang berbeda, suasana yang lain, karena kita masih menghadapi situasi krisis akibat pandemi COVID-19. Dan sesuai dengan kebijakan maupun imbauan pemerintah setempat, pemerintah Yordania, kita diminta untuk tetap tinggal di rumah, ya, untuk merayakan hari kemenangan setelah kita 1 bulan berpuasa. Alhamdulillah, bulan puasa Ramadan tahun ini kita isi dengan sejumlah kegiatan, ya, secara virtual, secara online. Kita telah melaksanakan berbagai kegiatan, ya, secara online, dan ini menjadi sebuah kenormalan baru istilahnya, atau the new normal, bagi semua orang di seluruh dunia. Dan untuk itu KBRI Aman bekerja sama dengan APMI, ya, dengan PCNU, dengan PCI Muhammadiyah Yordania, dan juga dengan Dharma Wanita Persatuan KBRI Aman. Selama bulan Ramadan tahun ini, kita telah menyelenggarakan, ya, sejumlah kegiatan online, yaitu pengajian mingguan setiap hari Rabu, kemudian kuliah Ramadan, ya, setiap hari Sabtu. Kita juga mengadakan lomba dakwah dan lomba musabaqah tilawatil Quran, ya, secara online. Kita juga telah alhamdulillah berhasil menyelesaikan seleksi tenaga musim haji tahun ini, ya, seleksi TEMUS. Kita juga ada beberapa kegiatan diskusi dan webinar. Semoga semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tersebut, ya, tidak kehilangan makna serta bermanfaat dan dapat menjadi ibadah bagi kita semua. Nah, di luar kegiatan online, Bapak Ibu sekalian, sesuai arahan Presiden tentunya dan Menteri Luar Negeri, sebagai bagian dari upaya pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk di Yordania tentunya, khususnya yang terdampak oleh virus corona COVID-19, alhamdulillah KBRI Aman juga telah membagikan lebih dari 1.300 paket bantuan medis, ya, bantuan sembako, dan juga BLT, bantuan langsung tunai, kepada para WNI yang membutuhkan, yang terkena dampak COVID-19. Atas nama keluarga besar KBRI Aman, ya, izinkan saya, jika dalam pergaulan dan interaksi selama ini terdapat tutur kata saya dan tindakan yang kurang berkenan atau pelayanan KBRI yang belum memuaskan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian sekedar sambutan saya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Tentunya tidak ketinggalan, marilah kita semua berdoa agar dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita seperti waktu-waktu sebelumnya. Mari juga kita doakan agar para pejuang di garda depan di masa pandemi ini, untuk para dokter, ya, para suster, para petugas yang telah gugur mendahului kita, marilah kita berdoa agar amal baik dan ibadah mereka dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap tinggal di rumah, ya, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Jaga kesehatan, jaga kekuatan, dan jaga persatuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Duta Besar atas sambutan yang begitu luar biasa. Tak hanya itu, beliau juga mengimbau dan tetap memberikan semangat kepada kita semua di tengah keadaan kita seperti ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19.
Dan kami pun juga berterima kasih sebesar-besarnya atas bantuan-bantuan kepada kami semuanya diaspora yang berada di Yordania ini, baik paket bantuan atau bantuan langsung tunai ya Pak ya, dari Bapak dan maupun jajaran di KBRI Aman gitu. Baiklah, kita telah menginjak pada sesi ceramah yang akan kita dengarkan bersama oleh Al-Ustadz Afrizal, mahasiswa program doktoral di West University, yang sekaligus saat ini sebagai penasihat HPMI Yordania. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan muliakan orang tua kami, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap negara Palestina, Bapak Andi Rahmianto beserta Ibu Ismi Rohimaningsih. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanselerai KBRI Aman Yordania, Bapak Andriansyah beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak-Bapak Home Staff, Local Staff, Outsourcing Staff beserta keluarga. Yang saya hormati Presiden HPMI Yordania beserta jajarannya, teman-teman mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, warga negara Indonesia di Yordania, serta ikhwah sekalian yang menyaksikan pada hari yang berbahagia ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, kullu am wa antum bi khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang masih sampai sekarang Allah tampakkan kepada kita. Meskipun di pandangan mata kita secara zahir kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tantangan. Tapi tantangan tersebut merupakan karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertempur 1 bulan lamanya di bulan Ramadan. Kemudian Allah sampaikan kita pada hari kemenangan ini. Allah sampaikan kita pada 1 Syawal ini. Itu semua merupakan karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita tidak sempat masuk ke Ramadan, mereka telah Allah panggil. Mereka memiliki keinginan agar bisa bersama kita pada hari kemenangan ini. Akan tetapi ada yang lebih cepat dari keinginan mereka. Apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah tiba, maka tak ada yang dapat memajukan atau memundurkan walau hanya sedetik. Akan tetapi kita, Allah sampaikan pada hari kemenangan ini sebagai bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar cinta tersebut senantiasa kita rasakan, senantiasa kita dapatkan
Meskipun di dalam pandangan mata kita sebagai manusia, kita yang hina, kita yang lemah, ini semua merupakan sebuah musibah. Akan tetapi keinginan Allah itulah yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, jarak itu bukanlah sebuah alasan untuk saling berjauhan. Karena ada hati yang selalu ingin berdekatan, yang menjadi sebuah ikatan yang dikuatkan oleh iman. Bagi orang beriman, berjauhan jasad dari keluarga tercinta bukanlah sebuah alasan untuk tidak memperlihatkan perhatian. Bagi orang beriman, keadaan yang penuh dengan tekanan bukanlah alasan untuk kita saling bermusuhan. Bagi orang beriman, pandemi itu bukanlah sebagai kambing hitam untuk tidak mengucapkan kata maaf dan kemudian memaafkan. Karena orang beriman selalu mengharapkan ampunan Tuhan untuk bisa meraih kebahagiaan dan kebaikan. Karena musibah yang sedang kita alami sekarang ini, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur kepada diri kita, jujur kepada teman-teman kita, bahkan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah ini merupakan kelalaian dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah salahkan Allah. Jangan pernah terlintas di benak kita, terucap di bibir kita bahwasanya ini semua adalah kesalahan Allah wal iyad billah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan. Allah katakan di dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di muka bumi, kata Allah, mulai dari darat dan laut, bima kasabat aydin nas. Itu semua karena ulah jahil dari manusia. Karena kelalaian manusia, muncullah kerusakan. Tujuannya apa? Lidhiqahum ba'dalladzi amilu. Kata Allah, agar mereka merasakan dari hasil apa yang mereka lalaikan tersebut. La'allahum yarji'un. Agar mereka ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian mereka, mudah-mudahan kata Allah, mereka kembali kepada jalan yang benar. Di ayat lain pada surah Asy-Syura ayat 30 Allah juga menegaskan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan segala bentuk musibah yang terjadi secara pribadi ataupun secara global, itu semua adalah karena kelalaian dan kesalahan manusia. Jangan salahkan Allah. Jangan pernah terlintas di bibir kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sampaikan saja kita di hari yang fitri ini, itu sebuah merupakan kemuliaan, itu sebuah karunia yang tiada tara. Walaupun kita berusaha untuk mengembalikan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencabut nyawa seorang ketika dia sedang bermaksiat, itu mudah bagi Allah. Apakah Allah mampu? Jelas mampu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita sebelum kita ada pada hari yang kemenangan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan kepada kita. Allah masih berikan kebaikan kepada kita, karunia kepada kita, makanya kita digolongkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Allah katakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan karena karunia Allah, kalaulah bukan karena rahmat Allah, niscaya kata Allah, kalian akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada hari kemenangan. Kita sekarang berada pada hari yang mana kita telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan hari ini bercampur dengan kesedihan. Kita bahagia karena kita telah memenangkan hari pertempuran. 30 hari lamanya kita bertempur. Hari ini merupakan hari kemenangan, kita bahagia. Kita bahagia karena kita telah kembali kepada fitrah kita, yaitu fitrah Islam. Akan tetapi kita sedih karena kita telah ditinggalkan bulan Ramadan. Kita sedih karena kita
saya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, satupun di antara kita tidak ada yang mampu menjamin tahun depan dia akan bertemu dengan Ramadan. Tahun depan dia akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Ramadan mungkin akan datang. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita akan bersama lagi dengan Ramadan? Tidak ada yang mampu menjawab. Nahnu nurid, Allah yurid, walakinna Allah yaf'alu bima yurid. Kita berkehendak, Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak. Akan tetapi ingat, kehendak Allah lah yang pasti akan terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan itu tidak hanya diukur dari kedekatan jasad saja. Tapi jauh yang lebih penting adalah kedekatan batin, kedekatan hati yang menyebabkan seorang anak rindu kepada orang tuanya. Seorang saudara rindu kepada saudaranya. Seorang abang rindu kepada adiknya. Dan begitu juga sebaliknya, seorang adik rindu kepada abangnya. Seorang muslim rindu kepada saudaranya. Ketika ikatan batin telah ada di antara mereka, jarak tidak jadi masalah. Bahkan itu menjadi sebuah tantangan yang semakin memupuk rasa cinta yang ada dalam diri kita untuk terus mencintai saudara kita. Mencintai saudara kita tidak harus kita bertemu, bertatap muka, saling berjabat tangan. Akan tetapi cara mencintai terbaik adalah kita lantunkan doa, kita panjatkan doa, kita sebut namanya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketuk pintu langit agar orang-orang yang kita cintai selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jarak memisahkan kita. Kita di sini, keluarga kita di Indonesia. Kita di sini, sanak saudara kita di Indonesia. Akan tetapi, ketika batin telah menyatu, ketika hati telah menyatu, lantunan doa, panjatan doa akan selalu kita mintakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka. Allah panjangkan umur mereka untuk kita karena kita di sini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi juga pun begitu. Silaturahmi bukan hanya saja, tapi silaturahim batin itu jauh lebih penting. Kenapa? Mungkin ada orang yang bertemu, akan tetapi hati mereka saling berjauhan. Ketika mereka berjabat tangan, yang kalau seandainya kita lihat jasad mereka saling berdekatan, akan tetapi banyak dari mereka jasad saja yang dekat, akan tetapi hati sangat jauh dan jauh dari kata dekat. Kenapa? Mungkin ketika bertemu, melihat saudaranya punya baju baru, iri. Melihat saudaranya punya kendaraan baru, iri. Melihat saudaranya punya rumah yang indah, juga iri. Untuk apa bertemu kalau hanya menjadikan sebuah keirian? Maka salah satu hikmah pandemi sekarang Allah berikan kepada kita agar tidak ada kata iri dan ada hikmah-hikmah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala hubungannya kita jaga dengan baik, di satu sisi lain Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Kalau ada orang yang ibadahnya mantap, banyak ibadahnya, sedekahnya juga banyak, full puasa Ramadannya, banyak zakat malnya, terkenal orangnya, tapi sering menyakiti hati orang lain, sering mematikan karakter orang lain, sering menggunjingi orang lain, sering mengambil yang bukan haknya, sering iri kepada saudaranya, maka demi Allah, orang seperti ini adalah termasuk ke dalam orang-orang yang tertipu terhadap amalnya. Dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Maka ada sebuah hadis yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat cocok pada hari ini. 1400 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan di hadapan para sahabat. Rasulullah katakan,
Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in, barang siapa yang pernah menzolimi saudaranya, yang pernah menyakiti hati saudaranya, yang pernah menggunjingi saudaranya, maka pada hari ini mintalah maaf. Pada hari ini minta dihalalkan. Qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun, sebelum harta tidak akan bermanfaat sama sekali. Maka ketika Rasulullah katakan falyatahallalhu, maka minta untuk dihalalkan, artinya halal bihalal. Apa halal bihalal? Mohon untuk dihalalkan. Kalau kita pernah, kalau misalkan kita melihat atau kita list lah, misalkan nama-nama orang-orang yang pernah kita sakiti, ternyata listnya di atas 100 nama. Kalau tidak berani bertemu bertatap muka, telepon. Tidak berani SMS. Ya, tidak perlu dijelaskan kesalahan saya ini di jam sekian, pukul sekian, tidak perlu. Nanti yang ada kita malu. Minta saja maaf, mudah-mudahan yang dimintakan maaf tidak nanya apa salah kita. Mudah-mudahan tidak nanya. Ya, tidak usah ditanya, nanti susah. Banyak penjelasannya, satu buku pula kan, susah kita. Maka hal tersebut sangat cocok kita sampaikan, karena kenapa? Karena Rasulullah ingatkan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ketika hal tersebut terjadi dalam diri kita, kita sadar kesalahan kita, kita berada pada Syawal hari kemenangan ini, kita minta maaf terutama kepada Allah, kemudian kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sebutkan namanya, yang pernah kita gunjingi namanya, agar kita benar-benar kembali kepada fitrah, yaitu fitrah Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan lamanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk agar kita mendapatkan nilai takwa. Agar apa? Agar takwa tersebut menjadi modal utama kita untuk berperang 11 bulan lamanya ke depan sebelum kita bertemu lagi dengan Ramadan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannati, wa ghulliqat abwabun nari, wa suffidat asy-syayatinu." Ketika Ramadan datang, ada 3 hal. Pertama, pintu surga Allah buka. Yang kedua, pintu neraka Allah tutup. Dan yang ketiga, syaitan Allah belenggu. Kalau dalam bahasa keren kita sekarang itu, syaitan Allah lockdown. Nah, jadi syaitan pun di lockdown. Bukan hanya kita yang di lockdown di masa pandemi sekarang. Di bulan Ramadan selama sebulan penuhnya, syaitan itu di lockdown oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tapi lockdown syaitan cuma sebulan. Setelah itu mereka bebas, mereka kembali menggoda kita, kembali mengajak kita kepada kemaksiatan, mengajak kita kepada suatu kejelekan agar kita terjatuh dalam kehinaan dan terakhir Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, kalau seandainya syaitan di lockdown, syaitan dibelenggu, terus kenapa ada kemaksiatan? Jawabannya adalah mereka melakukan kemaksiatan bukan karena setan yang menggoda, akan tetapi karena mereka sudah terbiasa melakukan kemaksiatan sehingga hawa nafsunya menjadikan kemaksiatan tersebut kebiasaan yang tanpa digoda pun dia akan melakukan kemaksiatan. Kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, di bulan lain dia lebih menggila lagi. Makanya ukurannya itu Ramadan. Makanya pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita pada hari terbaik, hari kemenangan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur kita, menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Karena ketika kita lihat makna Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Ya, kembali kepada fitri. Id itu artinya kembali atau pulang. Kalau tempatnya disebut dengan ma'ad, kalau waktunya disebut dengan mi'ad. Makanya di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya.
Makanya ada seorang ulama namanya Ibnul Qayyim mengarang buku Zadul Ma'ad. Bekal ketika kita kembali kepada Allah. Bekal ketika kita mudik kepada Allah. Karena mudik itu punya dua arti. Pertama, mudik ke kampung halaman. Yang kedua, mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini punya Allah. Dan kita ini akan kembali kepada Allah dan kita akan mudik kepada Allah. Kita mudik ke kampung halaman, kita siapkan bekal dengan begitu indahnya. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir bagaimana bekal kita ketika kita akan mudik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita jadikan momentum yang sekarang ini, yang fitrah ini kita jaga agar kita digolongkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin hadirat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjadi orang baik bukan karena ingin dikatakan baik oleh orang lain, tapi ingin menjadi orang baik karena Allah yang suruh. Orang yang sibuk dengan penilaian manusia, gak ada cerita dia senang dan bahagia. Semua akan diukur dengan penilaian makhluk. Kita tahu bahwa penilaian makhluk itu adalah penilaian yang tidak akan pernah sampai kepada kata keadilan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nasi syai'un la yudrak. Kita ingin menjadikan semua manusia itu ridho kepada kita, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mampu kita capai. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, pasti akan sering sakit hati. Makanya kalau istri dandan, ya, bagi yang sudah punya istri, kalau istri dandan, jangan maksa suami untuk menilai. Mas, gimana penampilan saya? Sudah oke atau belum? Ini bakal jadi masalah. Suami harus jawab apa coba? Kalau dibilang cantik, sudah lewat waktunya. Kalau dibilang jelek, nggak pula tega. Kan jadi harus istikharah dulu si suami. Atau kalau misalkan yang sering terjadi di antara suami istri, ketika misalkan istri milih suruh, ketika istri menyuruh untuk memilih, Mas, bagus yang mana? Yang merah atau yang biru? Kita nilai. Kayaknya yang bagus yang merah. Yang keluar apa? Hijau. Karena itu pandangan manusia. Terkadang pandangan manusia tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi pandangan Allah. Pandangan si A tidak mesti sama dengan pandangan si B. Akan tetapi kita melakukan yang terbaik dan kita akan memilih dan mendapatkan yang terbaik. Hati-hati, dipuji orang belum tentu terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang kita soleh, belum tentu kita soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kita orang baik, belum tentu kita baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kita orang berilmu, belum tentu kita berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jadikan momentum ini sebagai bentuk dari rasa bahwa kita merasakan Allah selalu hadir bersama kita, Allah menginginkan kebaikan kepada kita, dan kita selalu memanjatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai kita sebagai hamba. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah atau yang khilaf, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada antum semua saya mohon maaf. Kullu am wa antum bi khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Afrizal atas penyampaian ceramahnya yang sangat begitu luar biasa. Izin merangkum beberapa hal yang bisa kita petik seperti pentingnya bermuhasabah atau berintrospeksi diri dengan adanya pandemi ini dan tidak mengkambing hitamkan wabah ini sehingga mengurangi ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pentingnya kebersamaan batin yang tak kalah penting dari kebersamaan jasmani. Kemudian ada juga pentingnya menjaga lisan agar kita tidak mudah menyakiti orang lain. Dan masih banyak poin positif serta nasihat dari beliau yang bisa kita ambil. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama di hari yang mulia ini yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ihtisyam Akhsyah Wahmi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup majelis yang berbahagia ini dengan berdoa bersama. Izinkan saya memimpin doa ini. Marilah kita adahkan kedua tangan kita, kita harap kepada Allah, semoga Allah selalu memberkahi kita dan melindungi kita dimanapun dan kapanpun. Dan kita semua menjadi orang-orang yang dapat memenangi seperti bayi yang baru lahir di hari yang fitri ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inna hisab. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala umuran aib dan maksiat kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dan tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah daging yang melekat pada tubuh kami. Ampunilah jikalau selama ini kami pernah menzoliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, lindungi kami dari mati yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Cahayailah kuburnya. Kami benar-benar memohon kepadamu, lindungi dari siksa kuburnya, ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, balaslah kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu, ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang selalu basah berzikir, dan menjadi cahaya ilmu yang dapat menjadi jalan kebaikan. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan-Mu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabanna wa ilaikal masir. Ya Rabb, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami saat terindah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami wafat dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma taubatan nasuha
Allahumma huin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh untayan doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat spesial di hari spesial, Masya Allah. Selanjutnya untuk kepentingan dokumentasi adalah sesi foto bersama. Dimohon untuk para hadirin untuk menyalakan kamera bagi yang belum menyalakan. Oke, tunggu aba-aba dari saya. Tetap tahan kamera ya sampai baik, sudah. Terima kasih, tak terasa kita telah menginjak pada akhir acara. Sebelum kami tutup, mungkin dari para hadirin ada yang ingin mengucapkan selamat hari raya, kami persilahkan. Mungkin ada. MC, mohon izin. Ya, Pak. Mungkin kita akan mendengarkan sedikit kata-kata perpisahan dari Pak Ronald yang akan segera mengakhiri masa tugasnya di Yordania. Kalau boleh, bisa diberikan floor kepada Pak Ronald. Terima kasih. Silakan Pak Ronald, kami persilahkan. Suara di WA-nya nggak keluar, Paul. Terima kasih kepada kami ucapkan kepada MC yang terhormat Bapak Duta Besar Bapak Andi Rahmianto beserta Ibu, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Home Staff KBRI Aman, rekan-rekan Local Staff dan Outsourcing Staff beserta keluarga, yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa pelajar Indonesia di Yordania serta seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di Yordania serta Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mewakili keluarga, mewakili istri dan juga putra kami, ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri dalam situasi dan kondisi yang spesial dan berkesan ini. Kami dari kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga dibukakan pintu maaf atas segala kekhilafan baik dalam perkataan, sikap dan perbuatan kami yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC dan Pak Pragus, perlu kami informasikan juga bahwa jika tidak ada perubahan, maka pada pertengahan tahun ini kami akan mengakhiri masa tugas di KBRI Aman yang dimulai sejak kedatangan kami pertama kali menjejakkan kaki di negeri para nabi pada 1 Agustus 2017. Jadi hingga saat ini kurang lebih sudah 3 tahun kami berada di Yordania, menjadi bagian dari keluarga besar KBRI Aman, menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Indonesia di Yordania dan Palestina. Suatu kesempatan dan pengalaman yang sangat-sangat kami hargai, yang sangat-sangat berkesan bagi kami, sebuah pembelajaran yang mudah-mudahan insya Allah akan memberikan banyak
dampak dan manfaat positif bagi kehidupan kami ke depannya. Dan tentunya selama kita berinteraksi baik dengan rekan-rekan di KBRI ataupun dengan masyarakat serta pelajar Indonesia di Yordania, kami sekeluarga tentunya pernah juga melakukan tindakan-tindakan yang mungkin berkenan di hati Bapak Ibu semua, tapi tentunya juga tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, baik sebagai personal, dalam hubungan pribadi, ataupun dalam pelaksanaan tugas kami, dalam membantu Bapak Duta Besar serta rekan-rekan, dan juga dalam melayani serta berinteraksi dengan masyarakat Indonesia di Yordania. Untuk itu kami sekeluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para Bapak Dubes, kepada rekan-rekan home staff, local staff, dan supporting staff di KBRI Aman, pada rekan-rekan masyarakat Indonesia, rekan-rekan mahasiswa dan pelajar. Terima kasih banyak atas penerimaannya selama ini kepada kami. Kurang lebih 3 tahun kami berada di Yordania. Mohon hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dapat dikenang selalu sebagai bekal kita di masa yang akan datang. Jika kita bertemu pada kesempatan dan tempat yang berbeda, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin, dan semua hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang baik dari kami, semoga dapat dimaafkan, dan insya Allah menjadi pembelajaran berharga bagi kami di masa yang akan datang. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Mewakili keluarga, mohon maaf memang karena situasi dan kondisi saat ini kita belum dapat bersilaturahmi sebagaimana layaknya yang dilakukan dalam situasi normal, tapi mudah-mudahan silaturahmi dan interaksi kita kali ini tidak mengurangi nilai dan esensi dari apa yang kita inginkan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika nanti kami sudah kembali ke Indonesia, mudah-mudahan kita semua tetap menjadi keluarga besar dan tetap menjadi saudara sama Muslim dan sesama masyarakat Indonesia. Insya Allah kami juga mohon doa agar perjalanan kami hingga sampai di tanah air dan memulai kegiatan serta rutinitas yang baru dapat selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ronald atas pamitannya, atas purna tugasnya di KBRI Aman. Terima kasih juga dari kami atas dedikasi Bapak untuk kami para diaspora yang insya Allah akan pulang ke Indonesia pada bulan Juli ya Pak ya. Sukses terus Pak. Mungkin dari yang lain, jika ada yang ingin menyampaikan selamat hari raya, kami persilahkan. Kami mohon izin, ya. Pak MC. Oh, Pak Dubes mau menyampaikan? Silakan Pak. Oke Pak. Oke Pak Dubes. Baik Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dubes beserta Ibu Ismi, Presiden HPMI, rekan-rekan mahasiswa, anggota HPMI, diaspora masyarakat Indonesia di Yordania. Atas nama pribadi dan atas nama keluarga, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari raya ini kita sama-sama bisa kembali fitrah di tengah berbagai situasi yang kita alami bersama, di tengah berbagai macam keterbatasan yang kita sedang alami ini. Saya rasa makna dari Idul Fitri ini jangan menjadi hilang, dan dengan adanya silaturahmi online ini saya yakin juga makna Idul Fitri juga tidak hilang di antara kita. Kembali lagi saya sampaikan lagi saya apabila dalam keseharian atau dalam koordinasi kita selama ini ada hal yang tidak berkenan,
yang dilakukan oleh saya atau oleh keluarga saya mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Dubes ada tambahan? Ya, terima kasih. Baru saja kita tadi semua saudara-saudaraku diaspora Indonesia, baru saja tadi kita mendengarkan khutbah Idul Fitri dari Ustadz Afrizal. Semoga ibadah Idul Fitri kita menjadi lengkap, ya, menjadi paripurna. Setelah tadi pagi kita awali acara ibadah Idul Fitri kita dengan sholat Idul Fitri masing-masing, ada yang berjamaah, ada mungkin juga yang bersolat individu. Semoga dengan khutbah tadi ini menjadi paripurna. Izinkan saya, Bapak Ibu sekalian, atas nama istri dan keluarga, ya, meskipun anak-anak tidak ada di sini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya dalam rangka silaturahmi berhalal bihalal, mohon maaf tadi saya sudah sampaikan, saya tidak bisa mengadakan acara silaturahmi open house tahun ini karena satu dan lain hal, khususnya akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk itu, jadi terus terang saya dan istri agak apa istilahnya sedih begitu, ya, tidak bisa langsung bertatap muka bersilaturahmi dengan apa namanya saudara-saudara saya di sini, termasuk juga tidak bisa kita menyiapkan apa namanya kuliner khas Indonesia, ya, opor ayam, ya, sayur, bakso, ya, dan lain sebagainya. Namun tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz kita dengarkan semua, ini semua adalah hikmah bagi kita dan jangan sampai kehilangan makna. Dalam kesempatan ini izinkan Bapak Ibu sekalian, ya, saya membacakan sebuah pantun. Ya, pantun yang saya ambil judul Lebaran di Rumah Aja. Pergi ke KBRI berjalan kaki. Cakep. Sehat dapat rezeki. Mari kita membuka hati agar kita kembali suci. Buka puasa makan semangka. Dari aman pergi ke Petra. Kita lebaran di rumah aja, asalkan tak hilang makna. Yordania negeri para nabi. Pulang pergi ke Gua Kahfi. Cakep. Kita rayakan hari Idul Fitri meskipun di tengah pandemi. Siyamana wa siyamakum, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Oke, Saya mohon mungkin teman-teman wakil dari mahasiswa, ya, di Aman, di Irbit, di Muktah, kemudian wakil WNI, ya, Bu Lina, dari Akaba, ya, Ibu Nur mungkin, ya, Ibu Dewi, silahkan memanfaatkan halal online ini, ya. Saya berikan kesempatan, silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon izin kami dari keluarga McNally mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat Bapak dan Ibu juga kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lain, gantian. Silahkan dari rekan-rekan di Muktah atau Irbit mungkin.
Fahmi. Ayo betul. Oh, kita dari Mas Audi. Oke, silakan Mas Wali. Kita dari Aman dan Presiden segenap pengurus dan Aman mengucapkan minal aizin wal faizin. Aidin, wal faizin, maaf lahir batin. Oke, terima kasih Mas Wali. Dari Muta. Izin, Pak. Oke, Bang Hasbi. Dari kosan depan KBRI mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lah. Minal aizin wal faizin. Mandi belum? Mandi belum? Udah mandi. Udah, Pak. Itu belum mandi tuh dua-duanya. Baru bangun tuh. Baru minta maaf. Belum mandi. Istirahat dulu Hasbi. Paling nggak sisiran lah, Bi. Ya, Hasbi. Oh, iya. Kasih, ya. Kasih, Bi. Ya, Pak. Kasih, Dep. Pak, Bu, izin semua. Kita matiin lagi kameranya. Jangan. Oke. Oh, udah balik. Terima kasih Bang Hasbi. Mungkin yang lain? Dan mohon izin. Oke, Bang Zul, silakan Bang. Assalamualaikum. Moderatornya nih. Pak Andi sama Bu Ismi. Kita segenap dari Si Farhan. Iya, dari rumah Farhan, Ilham, Betul, sama Zaki juga. Mohon maaf lahir batin semuanya. Sok, Bawi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minta izin Ibu. Ya, silakan siapa? Bapak. Ya, Ibu Dewi. Ibu dan Bapak. Kami Oke, silakan. sekeluarga. Dors family ngucapin. Kita lain sih Bapak izin. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mau lahir batin ya untuk semuanya. Iya. Amin. Yang sehat ya, Bawi. Salam buat Robert dan keluarga. Maaf, nggak tahan Pak, sedih. Ya, Iya. terima kasih. Terima kasih, Bawi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya, mungkin Saudara Ahmad Fatih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman HPMI yang berada di Mu'tah, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih atas segala dukungan dari KBRI untuk mahasiswa, terutama di saat masa pandemi kali ini, dan kepada seluruh masyarakat dan seluruh staf KBRI Aman, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi dari Bapak atau Ibu atau rekan-rekan mahasiswa. Tadi ada Lina dari Akaba tuh. Akaba mana Bu Lurah? Bu Lina, Akaba? Irbit belum. Irbit juga belum, Irbit. Bu Lina mungkin silahkan. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya wakili dari semua WNI yang ada di Akaba. Mohon maaf dan batin untuk Bapak dan Ibu, Bapak Andi dan Ibu Ismi, dan untuk semua jajaran KBRI dan semua yang mas, mbak-mbak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, mohon maaf lahir batin. Kalau kita ada salah yang disengaja ataupun yang nggak disengaja, tolong dimaafkan. Amin. Terus saya mewakili dari kita di bidang pariwisata ya. Allah, hanya sih bulan ini udah isyarat-isyaratnya udah mau dibuka. Jadi ya ada titik terang lah untuk kita para pegawai wisata ini. Ya minta doa ya. Semoga kita semua lancar. Ada dari Mubempik Akoba mewakili itu Mas Dia. Ada di kita ini. Ada juga Mbak Widi Artini. Kebetulan dari yang Mubempik Talabe
nggak hadir, aja pada tidur. Saya mau ini juga salam buat Pak Ronald. Wah, sayang ya Pak ya. Pak Ronald dan Ibu, mohon maaf juga kalau ada salah. Kita udah terbiasa banget dengan kebaikan Bapak dan Ibu. Wah, ternyata udah mau ditinggal lagi nih. Semoga insya Allah akan ditempatkan di tempat yang lebih baik dan rezekinya lancar, sehat selalu. Saya bisa berdoa dan insya Allah bisa ketemu lagi ya, Pak, Bu. Terima kasih banyak tuannya atas koordinasinya untuk saya personal dan untuk teman-teman kita semua yang ada di Aqaba. Ini benar-benar sangat berterima kasih atas perhatiannya. Kita sudah diperhatikan, sudah banyak terima kasih ini Pak. Dan saya yakin teman-teman saya semua yang di Aqaba pasti mereka ini saya mewakili mereka untuk menyampaikan terima kasih banyak sekali lagi. Minal aidin wal faizin, terima kasih untuk waktunya. Salam untuk saudara-saudara kita semua yang gabung hari ini di Zoom ini. Alhamdulillah dengan aplikasi Zoom ini kita bisa bertatap muka. Dan untuk Mbak Dewi yang tabah ya Mbak ya, kita semua juga kangen rumah, kita semua juga sedih. Cuma ya kita harus stay strong ya Mbak Dewi ya. Kita harus tabah, harus kuat menjalani apapun rintangan di dunia ini, insya Allah. Dan ya, Ibu Ismi, Bapak Andi, sembah lagi, minta maaf kalau ada salah. Terima kasih banyak perhatiannya dan saran-sarannya yang selalu positif untuk kami. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke teman-teman semua di Aqaba dan insya Allah sudah ada indikasi positif. Situasi akan membaik ya di hari-hari minggu-minggu ke depan. Allah Pak. Misalnya, insya Allah pemerintah sudah mengumumkan mulai tanggal 26 lusa ya semua kantor-kantor pemerintah ya akan secara bertahap dibuka ya, moga-moga ini indikasi baik bagi upaya pemerintah untuk penanganan pandemi ini. Kita doakan semua. Terima kasih. Silakan yang lain. Izin dari Irbit. Ya Irbit, silakan. Ya. Kami perwakilan dari segenap mahasiswa Irbit mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin kepada Bapak Dubes dan jajaran-jajarannya. Semoga amal puasa kita Amin. Terima kasih teman-teman Irbit. Insya Allah dalam waktu dekat ya saya akan berkunjung. Insya Allah Pak, insya Allah kita tunggu insya Allah. Baik, ada tambahan lagi. Silahkan yang ingin menambahkan. Ternyata kehilangan momen apa? Ada yang mau nyanyi kali, ada yang mau nyanyi. Iya. Mas Gias mau nyanyi kali. Pensiun dulu Pak. Ada Mas Mursyad tuh. Dari Sabian sama Mas Ayus. Tadi mau rindu. Oh iya. Tiba-tiba rindu aman dia bilang. Masya Allah. Insya Allah. Tadinya memang rencana mau kesini lagi. Sabian. Bahkan sebelumnya ada rencana juga Ben Wali akan kesini. Lebaran. Untuk Lebaran. Tapi ya karena situasi mungkin kita cari waktu dan kesempatan yang lain, insya Allah. Insya Allah. Sebetulnya memang kehilangan ya momen kita deg-degan nyiapin makanan, melihat muka-muka puas. Makanya tadi saya pikir Lebaran kali ini memang berat banget ya. Saya ternyata pikir nggak ada acara, nggak.
Saya lebih senang ada acara, lebih senang saya sibuk. Saya terbayar dengan lihat muka teman-teman semua, lihat muka anak-anakku semua bahagia. Gitu. Kayak gini kayaknya ada yang hilang banget gitu loh. Mudah-mudahan tahun depan nggak gini lagi. Kalau masih di sini. Amin. Pak Adrian masih di sini yang pasti. Maaf lahir batin, karena kalau Mas Andi dengan kerjaannya, saya dengan ibunya banyak banget bawel. Tapi insya Allah dari dalam hati saya, karena saya sayang sama kalian, karena ingin kalian baik, karena ingin maju. Gitu. Insya Allah niatnya nggak ingin bikin kalian nggak enak kok. Tapi saya cuma ingin kalian belajar dan kalian jadi lebih baik. Gitu. Yang lain ada? Teman-teman KBRI? Asbi mau nyumbangkan lagu, Pak. Asbi. Lagi, dia lagi mandi. Ada Pak Sikin ya? Bu, nggak ada door prize. Ini juga ya, Pak? Online juga ya, virtual ya? Door prize-nya udah kemarin jadi BLT. Oh iya, ya. Jadi, door prize-nya, opornya jadi BLT. Punya antum nggak bisa. Lagi waktunya mungkin kita akan ketemu, insya Allah. Mudah-mudahan semua cepat. Nanti kalau Agustus ya kita bisa merayakan 17 Agustus kita bikin acara lagi. Kangen semua. Ya. Amin. Kangen ini semur jengkolnya Bu Dewi. Insya Allah Pak, insya Allah bisa kumpul lagi. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Cukup? Moderator? Ada lagi yang ingin menambahkan? Lahir batin buat semuanya ya, mahasiswa, ibu-ibu KBRI semuanya. Lahir batin Bu Dewi. Oke. Ya. Oke, baik. Jika sudah tidak ada, kami selaku pembawa acara mewakili HPMI Yordania dan KBRI Aman berterima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi hadirin semua. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sekaligus kami pamit undur diri. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya. Maaf lahir batin Pak, Bu. Ada. Assalamualaikum. Mohon maaf Salam. Maaf lahir batin. Lahir batin Pak Sikin. Pak Sikin, Nabila. Twins. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wahai wabarakatuh. Masya Allah, Pali. Luar biasa, Pali. Rindu. Abah Hed. Afrizal. Gimana Abah? Sehat Pak ya? Mohon maaf lahir batin Abah. Alhamdulillah. Sami-sami Afrizal. Iya Pak. Masya Allah. Tambah muda aja Pak. Gabung bujangan. Gitu. Bang Ihtisam, Bang Gias, dan Batin, Ustaz Irsyad. Mohon maaf lahir batin. Lahir batin ya semuanya. Pak Sikin. Pak Ronald dan Mbak Aini, selamat jalan. Mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu sebelum berangkat ya.
Nih. Farhan tambah ganteng aja nih. Pak Wi, maafkan batin Pak Wi. Maaf lahir batin buat semuanya. Dan lahir dan batin Bang Mursyah dari Munir Al-Fakir. Ahong, taqabbalallahu minna wa minkum. Lahir batin. Ahong andalan umat, Ahong. Ilham, jadi artis Korea ya Ilham? Masya Allah. Ustaz Ayat. Di pinggir Ilham tuh, artis Korea? Nah, ini. Artis Korea gue. Oh, Mursyah udah punya fans sekarang, Ahong. Kayak Mursyah. Masya Allah ini. Pak Mursyah lagunya Masya Allah, mana luar biasa. Mas Mursyah nyanyi dong. Mursyah menyumbangkan lagu. Lagunya dong, lagunya mana? Mas Mursyah nyanyi dong. Mas Mursyah. Ayo dong, Bang Mursyah. Sudah siap belum? Mbak Wulan, Twins, mana Twinsnya? Twinsnya yang satu bobo. Oh iya, Masya Allah udah gede. Kembarannya. Masya Allah. Ini twins. Sehat selalu ya. Twinsnya ini. Oh iya, mirip Terima banget. kasih Mbak Wi. Nah kan? Bang Mursyah. Maaf lahir batin teman-teman mahasiswa. Maaf lahir batin, Apa aja Pak sih? Wulan, Pak Ilham, ada Hai Zul, maaf lahir batin Ilham. Farhan. Farhan. Pak Pragus. Sama-sama, Bu. Bu Wulan. Ibu saya maksudnya. Farhan dicariin ibu saya. Salamnya, Bu. Sehat ya Farhan, Ilham. Ilham, Zul. Maaf lahir Iya, Bu, sama-sama, Ibu, sama-sama. lahir batin. Bade, maaf lahir batin Bade. Pak Iji. Kalau pernah beda Ibu Ade, Mama Ade ya semuanya. Farhan, salam buat artis Koreanya ya. Nah, ini siapa artis Korea? Nabila. Kahima ya. Nabila mana Nabila? Masya Allah atlet anaknya luar biasa. Ini Nabila. Itu. Udah. Pas sujud sekeluarga, entah. Bu Kiki lontong sayur entah. Bu Kiki nggak kelihatan kemana Bu Kiki? Itu. Mbak Eni, maaf lahir Bu Kiki batin. kodenya Pak Dubes kayaknya besok sana loh makan. Bu Kiki opsnya disiapin dari sekarang. Udah nyampe. Bisa lagi. Udah jadi. Bade, mohon maaf lahir batin. Makan